Hello healthy people, selamat datang di podcast Sadis. Satu diskusi sehat. Nah, hari ini kita akan mengundang tamu yang sangat spesial nih dari XIG. Dia ini adalah seorang legenda pramuka, OSIS, Paskibraka, teater, dan juga organisasi gereja, guys. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita undang saja legenda SIG. Yunike Oktaviani Ananda. Terima kasih. Thank you. Oke. Nah, sebenarnya bisa memperkenalkan dengan healthy people. Oke, healthy people ya sebutannya Ya, ini. healthy people. Oke, halo healthy people. Perkenalkan nama aku Yunike Oktaviani Ananda atau bisa dipanggil Nike dari kelas 11G. Oke. Jadi guys, aku nih sudah kenal sama Yunike nih dari SD. Tapi waktu kelas 4 ke 5 ini dia menghilang, guys. Nggak tahu kemana. Nah, bisa diceritakan untuk kemana? Ya, menghilangnya tuh hilang ke Bandung ya. Oh, hilang ke Bandung. Menghilang ke Bandungnya tuh karena orang tua tuh papa kerja di Jakarta, terus kakak dua-duanya tuh kan kuliah di Bandung. Daripada kayak bolak-balik, kasihan papa juga kan bolak-balik jauh sampai Solo buat nemuin keluarga, jadi mending aku sama mama pindah ke Bandung juga gitu. Nah, kan waktu pindah itu kan berarti masih SD ya. Berarti umur berapa itu? Umur berapa ya itu ya? Mungkin umur 10 arah umur 11. Nah, umur 10-11 ini kan pasti agak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, Betul. teman baru, sekolah baru. Nah, itu gimana sih caramu untuk beradaptasi? Cara beradaptasi yang paling mempan kalau buat aku tuh ya maksa diri buat bisa mengetahui keseharian mereka sih. Mulai kayak dari bahasa, terus gaya ngomong mereka kayak gimana, gaya belajar mereka, habis itu ya keseharian mereka kayak gimana, itu yang harus kita pelajari juga. Oke. Nah, terus kan aku kan udah dengar kabarmu nih selama 1 tahun berarti ya. Nah, habis itu tiba-tiba tuh aku dengar kalau nggak salah kamu kecelakaan. Nah, Betul. ini gimana? Tolong diceritakan nih. Oke, kalau diceritain dari awal nih sebenarnya ceritanya agak kocak ya, agak lucu dikit. Itu aku inget banget di Jumat 26 April 2019. Waktu itu kondisinya tuh kakak kelasku yang kelas 6 itu tuh lagi pada tryout. Dan mereka tuh harus pakai kelasku. Kelasku tuh ada di lantai 1 soalnya. Terus alhasil yang angkatanku tuh pindah ke satu ruangan, kayak ruangan besar gitu. Jadi kita pembelajarannya tuh bareng. Nah, di hari itu aku kan ada 2 kakak. Nah, kakakku yang pertama tuh lagi kena DB. Jadi harus ditunggu sama orang tua, sama papa di rumah sakit. Terus habis itu kan sisa kakak kedua sama aku. Nah, kakak kedua aku tuh kalau nggak salah lagi UAS. Terus habis itu harus nganterin aku kan. Nganterin aku ke sekolah. Nah, waktu itu ya pagi biasa sekitar mungkin pukul 6 karena kondisinya tuh antara rumah sama sekolah tuh kan agak jauh. Nah itu Bandung tuh kan medannya naik turun ya, dan kalau dilihat dari jauh tuh kan bentuknya kayak nyekung, kayak mangkok gitu. Nah waktu itu aku tuh sama kakak tuh lagi ya biasalah turun naik motor karena aku dibonceng kakak turun gitu. Nah waktu turun tuh aku tuh ngelamun. Aku kan penumpang ya, kalau ngelamun nggak apa-apa gitu kan. Aku tuh mikir kok kayak ada something bad will happen. Cuman kan mikirnya tuh ya mungkin aku kayak lupa ngerjain PR kah, atau mungkin aku akan dimarahin guru kah dan sebagainya gitu kan. Nah dikala aku tuh lagi ngelamun, langsung ketabrak tuh dar gitu, langsung kebawa ke belakang. Nah puji Tuhannya aku tuh pakai helm, jadi kepala aku tuh aman sama sekali. And then waktu aku tuh udah jatuh, udah guling-guling gitu. Nah, yang nabrak itu tuh kabur. Dia seakan-akan kayak nggak tahu kalau nabrak sesuatu. Nah, terus kan aku kan berusaha buat duduk. Nah, aku mau manggil kakak. Aku biasa manggilnya Mbak kan. Lah, kakakku tuh lanjut turun. Nggak berhenti. Terus? Kayak bener-bener hilang. Iya, ditinggal akunya. Nah, akunya ditinggal. Terus kondisi kakiku tuh kayak kalau kamu duduk sila tapi hanya kaki kananmu gitu loh, dan itu tuh udah bener-bener sebengkak itu. Dan habis itu ya singkat cerita akhirnya aku hafal nomor telepon papa, terus aku telepon papa. Nah habis itu papa hubungin mama, sampai akhirnya tuh aku dibawa ke rumah sakit yang sama kayak aku yang pertama. Nah habis itu pokoknya ya long story short tuh aku dioperasi
di rumah sakit yang berbeda. Terus ya aku operasi 2 kali, yang pertama di Bandung, terus yang kedua di Solo ini sampai sekarang. Oke. Nah Sekarang udah guys, sembuh. jadi dari cerita ini dapat ditarik kesimpulan kalian nih harus jadi pengendara yang bertanggung jawab dan Real. memiliki etika di jalan guys. Betul. Nah kan dari kecelakaan ini pasti kan kamu mengalami guncangan, kesusahan. Betul. Nah, ada nggak sih mengalami masalah kesehatan mental atau gimana gitu? Ada. Dan ini itu terdiagnosanya tuh malah jauh setelah aku operasi yang kedua. Aku operasi kedua itu 2020 bulan Oktober kalau nggak salah. Dan itu baru kejadi 2021 awal. Dimana waktu itu aku lagi sama om tante ke Jogja. Habis itu balik-balik itu malam. Ini udah larut malam lah. Nah itu jalanan itu cukup rame yang arus sebaliknya. Dan di saat itu tuh aku lagi diem kan dengerin lagu, ada apa nyetel radio dan sebagainya. Nah, aku tuh ngelihatnya di mataku tuh kendaraan dari arus balik itu tuh rasanya kayak mau nabrak aku terus. Gitu. Dan lampunya tuh pejar banget di mataku lah. Pecah-pecah gitu. Terus aku nggak bisa ngomong, cuman bisa kayak diem. Terus kayak mikir dalam otak nih aku kenapa sih dan sebagainya. Dan itu mulai dari hari itu sampai seterusnya itu kan lagi zaman-zaman kita online ya sekolahnya. Nah, zaman-zaman online itu aku waktu itu online-nya tuh di rumah bagian agak depan di ruang belajar lah. Nah, ruang belajarnya tuh emang deket sama jalan. Jadi jalan di rumah tuh kadang kalau lewat ada kendaraan atau apa tuh rasanya kayak deket banget di kuping gitu loh. Padahal sebenarnya mereka jauh. Dan sampai akhirnya itu tuh kayak ya mengganggu lah, jadi nggak fokus. Oke, sorry healthy people, tadi ada iklan ya. Jadi tadi kan sudah dijelasin nih, diceritain nih gimana kok bisa kecelakaan, terus bisa mengguncang mentalnya. Yes. Nah, itu tuh pernah nggak sih kan habis kecelakaan itu kan pasti ada recovery, cuman Betul. kan tetap masuk kan. Nah, pernah nggak sih itu gara-gara kecelakaan itu kamu jadi bully atau gimana? Ini kalau bisa diandaikan kayak dari 10 orang, 1 ada yang ngebully. 1 kayak kadang aku lagi jalan kan aku harus pakai tongkat atau truk Oh, ya. iya. Nah, kadang tuh dia lari dari belakang terus aku disenggol biar jatuh. Oh. Bahkan tuh Waduh. dia nggak hanya non verbal tapi verbal juga. Kayak waktu berita aku kecelakaan itu kan dikasih tahu ke satu angkatan ya, karena kan teman-temanku kan pada di satu kelas karena kelas kita dipakai kan sama kelas 6. Nah, waktu wali kelasku tuh ngasih tahu kalau aku kecelakaan, dia tuh ngomong ke teman-temannya, "Ih, kok nggak mati aja sekalian?" Waduh. Gitu. Wah. Ya, itu dan aku baru taunya tuh waktu SMP. Kayak ya sekitar 2 tahun setelahnya berarti kan. Ya, kayak gitu dan sebagainya. Yes. Nah, habis itu kan setelah berarti lulus langsung pindah Solo lagi. Iya, Nah, itu kan habis itu kamu langsung tapi udah sembuh. itu baru operasi pertama. Oh, Operasi kedua aku pindah kelas Solo itu berarti belum sembuh. belum sepenuhnya. Nah, itu di Solo tetap diperlakukan yang sama atau udah enggak berarti cuma di sana ya. Iya. Nah, itu kan dengar-dengar nih pas kamu SMP ini kan jadi OSIS nih 3 Iya. tahun nih. 3 tahun ya? Kelas 7 sama kelas 8. Oh, kelas 8. Nah, yang 8 kamu jadi ketua ya? Iya. Nah, itu gimana? Kamu ada tantangan tersendiri gak sih? Tantangan yang paling kerasa itu perpindahan antara zamannya Covid masuk new normal kan sebutannya kita. Nah, itu kayak harus ngatur waktu, habis itu belum lagi dulu kan sempet masuk 50-50. Nanti kayak misal yang absen berapa sampai berapa masuk di hari apa dan sebagainya. Itu susah nyesuaiin jadwalnya dan sebagainya gitu. Oke. Nah, terus sekarang nih SMA nih, organisasimu kan nih banyak nih, tumpuk-tumpuk tuh banyak. Nah, gimana caramu mengatur waktu biar kesehatan mentalmu tuh juga tetap terjaga? Yang jelas itu bisa nentuin skala prioritas. Skala prioritas tuh jadi dari berbagai kegiatan yang pernah aku ikutin, itu mana sih yang paling prioritas buat kehidupanku. Tentunya sebagai pelajar kan tetap prioritas utama kita adalah belajar. Jadi lewat organisasi-organisasi yang udah ku ikutin
itu tuh yang paling mendukung pembelajaranku yang mana itu yang menjadi prioritas. Terus setelah itu sama ya bisa disiplin sih, disiplin waktu, kayak misal strict waktu memang ya. Dari kegiatanku selama seminggu tuh biasanya aku rangkum kayak hari ini nanti harus ngapain, terus nanti jam berapa harus ngapain dan sebagainya supaya jadwalnya nggak kegeser-geser. Oke. Nah, selain menjaga kesehatan mental kan pasti kamu juga harus menjaga pola hidup yang baik kan? Betul. Supaya tetap sehat. Mm-mm. Nah, bagaimana sih caramu? Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, ada telepon. Ada telepon. Ada telepon. Ada telepon. Halo? Apa? Kota membutuhkan bantuanku. Wow, Tempat gitu. gimana perasaan Anda? Pusing dikit. Oke. Masih oke lah. Oke, hello healthy people. Tadi si Gojo Jofran ini sedang ada panggilan dunia, jadi saya harus menggantikan, harus banget ya. Dan perkenalin, saya Fania. And hari ini aku mau lanjutin pertanyaan Jofran yang mungkin dia pura-pura sibuk, gak tahu ya. Ya, tadi kita udah dengerin banyak nih tentang ceritamu, mungkin ketika kamu kecelakaan, ketika kamu dibully dan lain sebagainya. Aku mau langsung masuk ke topiknya aja ya, ke pola hidup. Gimana sih menurutmu orang bisa dikatain sehat itu kayak gimana sih? Ya tentunya ini sehat itu kan biasanya orang-orang tuh pikirnya kayak berat badan dan sebagainya. Padahal pola hidup sehat itu kan lebih daripada itu. Masuknya kesehariannya, apakah dia itu ya selain berat badan itu dilihat apakah dia tuh pribadi yang sering sakit atau enggak, itu kan juga termasuk. Kalau misalnya sering sakit tapi berat badan normal kan juga nggak bisa dikatakan dia orang yang memiliki pola hidup sehat. Gitu. Menurutmu orang yang mungkin sehat secara jasmani tapi enggak secara mental itu bisa dikatain sehat nggak sih? Nggak bisa. Why? Harus tetap seimbang karena mental tuh pasti akan mempengaruhi tubuh jasmani kita. Contohnya kalau misal kita stres dikit aja gitu ya, misal stres 3 hari sama 3 atau sampai 5 hari itu pasti juga akan mempengaruhi jadwal makan kita, jadwal tidur kita, produktivitas kita dan sebagainya. Jadi kalau kalian sehat secara mental, sehat secara jasmani tapi nggak sehat secara mental, nggak bisa dikatakan kalian tuh sehat sepenuhnya. Oke, I see. Kamu pernah nggak sih ngalamin di titik kayak gitu? Kayak mungkin kamu sehat secara mental atau mungkin kamu sehat secara jasmani tapi kamu tidak sehat secara jasmani atau mental, jadi kayak nggak seimbang gitu. Pernah nggak sih? Pernah dong. Kapan itu? Itu ya waktu SMP tuh waktu zaman-zaman menjabat sebagai ketua OSIS, itu kan tantangannya luar biasa banget ya, banyak. Apalagi tantangan terbesarku itu adalah peralihan dari masa pandemi ke masa new normal. Itu banyak banget perubahannya, kayak misal jadwal sekolah hanya bisa dari jam sekian sampai jam sekian, harus pakai masker lah, harus pakai hand sanitizer, harus bawa tisu basah dan sebagainya. Nah itu tuh walaupun hal-hal simple tapi banyak membawa dampak gitu. Ya mungkin secara physically, secara jasmani itu sehat, tapi itu banyak yang dipikirkan gitu loh, nanti berujung pada pola tidur yang kacau, pola makan juga kacau, nanti juga akan berdampak pada emosional kita, juga pasti akan kacau, susah dikontrol dan sebagainya. Oke. Menurutmu ada nggak sih tips buat menjaga pola hidup itu biar tetap sehat secara jasmani maupun mungkin secara mental, secara rohani mungkin yang udah kamu terapin, misalnya kamu kan udah ini nih, udah ngalamin nih sejak SMP kamu ada kecelakaan, kamu ada ngalamin banyak hal, kan kamu bisa bandingin kan dulu ceritamu kayak gimana dan sekarang kehidupanmu kayak gimana, dan kira-kira kamu ada nggak sih tips yang bisa kamu share ke healthy people ini? Oke, buat para healthy people yang sedang menonton, aku harap kalian dengar baik-baik. Ini tipsnya ternyata ampuh ya, walaupun mungkin terdengar sedikit gila. Ya, yang paling banyak merubah itu malah conversation dengan diri sendiri. Itu banyak banget berubah. Conversation dengan diri sendiri? Iya, jadi itu aku di SMP tuh sering banget kayak sebelum tidur ya ada saat teduh ya, misalnya kayak baca Alkitab, habis itu menyembah Tuhan. Setelah doa tuh dilanjut dengan kayak conversation dengan diri sendiri. Itu mungkin nama lainnya refleksi lah, nama lainnya refleksi, tapi nggak ditulis. Jadi kayak kalian hanya perlu senderan di tempat yang paling nyaman, terus habis itu di situ kayak berpikir, tapi bukan overthinking loh ya, kayak berpikir hari ini aku udah ngelakuin apa aja nih, apa yang bisa aku syukuri hari ini, apa yang belum bisa aku syukuri hari ini. Nah itu at least meringankan
sedikit beban pikiran kita, sehingga besok di pagi hari tuh bangun pagi tuh fresh gitu loh, nggak capek. Terus habis itu tuh ternyata juga berpengaruh terhadap kepribadian orang gitu ya. Kalau orang punya terlalu banyak pikiran tuh kan pasti kepribadiannya beda-beda. Tapi kalau pemikiran kita kayak bisa stabil atau kita bisa memilah mana yang harus dipikirkan mana yang enggak, itu juga akan berdampak banget, dan tentunya pasti dirasakan sama orang-orang di sekeliling kita juga. Oh, I see. Kalau misalnya kamu kira-kira nih, kamu nih ini ya, aku lihat nih emang hari-hari ini emang sangat sehat wes. Wah, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Itu kira-kira ada nggak sih tips biar kita tuh biar tetap sehat secara jasmani gitu? Mungkin apa keseharian yang kamu lakukan mungkin bisa kamu share? Aku itu sering banget makan di rumah, makan masakannya mama atau mungkin masak sendiri. Dan itu karena udah menjadi culture ya dalam keluarga, kayak jarang jajan dan sebagainya. Kalau aku harus jajan pun biasanya ya agak picky gitu, milih-milih. Nah, dan tentunya kita tuh harus bisa memahami diri kita sendiri. Misal aku itu adalah orang yang bisa makan pedas, sebenarnya bisa ada riwayat mah dan sebagainya, cuman di mulut tuh nggak kuat pedas, jadinya aku menghindari makanan pedas atau berminyak. Terus habis itu banyak-banyak minum air putih, penting banget ini. Nah, boleh nih diminum sekarang. Oh iya, boleh. Oke. Ya itu guys, tips-tips dari narsum kita ya, dari host lagi dari narsum kita yang sangat keren, yang sangat legend ini. Wah, ada lagi nggak nih kira-kira? Mending itu sih sama jaga pola tidur. Jaga pola tidur. Pasti nih healthy people banyak banget yang masih sering begadang, itu sangat harus dihindari ya guys ya. Nggak boleh ya guys. Jangan ya deh ya. Oke, last banget nih. Ada nggak sih kata-kata buat generasi-generasi di luar sana? Mungkin kata-kata buat healthy people, buat sama-sama kita mau jaga pola hidup kita gitu. Boleh di-share lah. Oke, buat para healthy people yang sedang menonton, aku harap kalian itu menjadi pribadi yang baik hari demi hari. Jangan takut berjuang sendirian, karena kalian masih punya family, kalian masih punya teman-teman yang ada di sekeliling kalian, lingkungan kalian. Utamakan Tuhan dan jangan lupa juga utamakan diri kalian sebelum mengutamakan orang lain. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke. Thank you banget buat Nike hari ini bisa hadir di podcast kita yang mungkin ya ini podcast yang sangat jelas ya. Jadi kita mau tutup podcast kita. Boleh nggak minta tolong tangannya gini dulu? Harus. Oh iya, oke. Oke, kita akan tutup podcast kita. Thank you banget semuanya buat udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Podcast ini bisa bermanfaat buat healthy people di luar sana. Oke. Thank you for watching.